Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Praktikum Basis Data 2. Saya Doni Wahyu Prasetyo, NRP 74137, mengucapkan terima kasih banyak kepada dosen pembimbing kami, Bapak Rendra Asmara. Di sini, di pertemuan ke-16, kita akan membahas mengenai deklarasi variabel. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, mengenal blok PL/SQL beserta bagiannya, kemudian memahami variabel dalam PL/SQL, dan dapat mendeklarasikan dan menggunakan variabel pada PL/SQL. Struktur blok PL/SQL. PL/SQL merupakan blok structure language, dalam arti program yang ditulis dengan PL/SQL dapat dibagi-bagi ke dalam blok logika. Blok dalam PL/SQL terdiri dari bagian-bagian sebagai berikut: 1. Deklarasi. 2. Bagian yang dapat dijalankan atau executable. 3. Bagian penanganan kesalahan atau exception handling. Bagian deklarasi dan penanganan kesalahan sifatnya opsional, bisa ditulis, bisa tidak ditulis. Secara umum, struktur PL/SQL adalah seperti pada gambar. Declare merupakan bagian deklarasi, antara begin dan end merupakan bagian yang dapat dijalankan atau executable, dan yang terakhir adalah exception merupakan bagian penanganan kesalahan. Tipe-tipe blok. Ada 3 tipe blok dalam PL/SQL. Yang pertama adalah anonymous. Format umumnya declare, begin, dan statement, exception, dan yang terakhir end. Tipe yang kedua adalah tipe prosedur. Format umumnya prosedur, nama prosedur, is, begin, statement, exception, dan yang terakhir end. Tipe yang ketiga, tipe function. Format umum function, nama functionnya, return, tipe data, is, begin, statement, return value, kemudian exception, dan yang terakhir end. Konstruksi program PL/SQL dapat digunakan pada 2 lingkungan berikut. Yang pertama, Oracle Server atau Database Server Construct, dan yang kedua, Oracle Development Tool atau Tool Construct. Berikut ini bagian-bagian PL/SQL yang dapat mengkonstruksi kedua lingkungan yang berbeda tersebut. Yang pertama, Tool Construct. Bagian-bagiannya anonymous block, application procedure or function, application package, application trigger, dan object type. Yang kedua, database server construct, anonymous block, store procedure or function, store package, database trigger, dan object type. Penggunaan variabel. Variabel dalam PL/SQL dapat digunakan untuk yang pertama, penyimpanan data sementara, kemudian manipulasi nilai yang sudah tersimpan. Variabel dapat digunakan untuk proses manipulasi nilai yang sudah tersimpan dalam database Oracle. 3. Reusability. Variabel dapat digunakan kembali dengan melakukan referensi dari statement yang lain. Keempat, memudahkan maintenance. Pada penggunaan %type dan %row type, deklarasi variabel dibuat berdasarkan definisi dari kolom database atau in the next session. Penanganan variabel dalam PL/SQL. Variabel dalam PL/SQL dapat digunakan dalam berbagai cara berikut. Yang pertama, deklarasi dan inisialisasi variabel pada bagian deklarasi atau declare, menandai nilai baru pada bagian yang dapat dijalankan atau executable. Suatu nilai dapat dilewatkan melalui variabel sebagai parameter dari suatu subprogram. Hasil dari suatu proses dapat ditampilkan melalui variabel output. Tipe-tipe variabel. Tipe-tipe variabel dalam PL/SQL antara lain scalar, composite, reference, dan LOB atau large object. Contoh-contoh dari tipe data tersebut seperti terlihat pada gambar. Deklarasi variabel PL/SQL. Deklarasi variabel dalam PL/SQL mempunyai sintaks umum berikut: identifier, constant, tipe data, not null, default expression. Contoh deklarasi variabel seperti terlihat pada gambar. Aturan penamaan. Variabel diberi nama sesuai dengan aturan. Misal v_name merepresentasikan suatu variabel. Jadi nama dari variabel selalu diawali dengan v diikuti dengan underscore, lalu nama variabelnya.
dengan c_com merepresentasikan variabel konstanta. Jadi nama variabel konstanta selalu diawali dengan c. Dua variabel boleh memiliki nama yang sama, asalkan terletak pada blok yang berbeda. Nama variabel atau identifier boleh sama dengan nama kolom dari suatu tabel. Misal pada contoh berikut. Inisialisasi variabel dan keyword. Sintak untuk inisialisasi variabel adalah identifier (2) sama dengan expr. Contoh inisialisasi variabel p_hairdate (2) sama dengan 01 Januari 01. Inisialisasi variabel dapat juga dengan menggunakan keyword default. Untuk contoh sebelumnya bisa ditulis sebagai berikut: p_hairdate default 01 jan 01. Jika suatu variabel harus berisi suatu nilai atau tidak boleh kosong atau nol, maka digunakan keyword not null. Contohnya v_city varchar 2 30 not null 2 sama dengan Oxford. Tipe data skalar. Variabel yang memiliki tipe data skalar memiliki nilai tunggal. Tipe data yang termasuk skalar yaitu number, karakter, date, dan boolean. Contoh deklarasi variabel skalar seperti yang terlihat pada gambar. Atribut %type. Atribut %type digunakan untuk mendeklarasikan variabel yang memiliki tipe data yang sama dengan definisi kolom database. Deklarasi variabel dengan atribut %type. Sintak untuk deklarasi variabel dengan atribut %type adalah identifier table.columnName %type. Contoh penggunaannya seperti yang terlihat pada gambar. Tipe data komposit dan LOB atau large object. Tipe data komposit memiliki komponen internal yang dapat dimanipulasi secara individual. Tipe data komposit dikenal dengan istilah fraction, terdiri dari tabel, record, nested tabel, dan array. Sedangkan tipe data LOB atau large object dapat digunakan untuk menyimpan data yang tidak terstruktur, misal teks, grafik, image, video, dan suara. LOB juga mensupport random access terhadap data. Yang termasuk tipe data LOB adalah CLOB, BLOB, BFile, dan NCLOB. Variabel bind. Bind variabel merupakan variabel yang dideklarasikan dalam host environment. Variabel bind dapat digunakan untuk melewatkan suatu nilai yang dijalankan di luar blok PLSQL. Cara deklarasi bind variabel adalah variabel, nama variabel, kemudian tipe data. Untuk melakukan referensi terhadap bind variabel digunakan tanda titik 2. Contoh penggunaan bind variabel seperti yang terlihat pada gambar. Di bms_output.putLine. Bind variabel selain ditampilkan dengan print, juga dapat ditampilkan dengan blok PLSQL dengan menggunakan fungsi standar yang disediakan oleh Oracle, yaitu dbms_output.put_line. Menggunakan fungsi ini, server output harus diset on. Ringkasan dari bab ini adalah: yang pertama, blok dalam PLSQL terdiri dari bagian-bagian sebagai berikut. Yang pertama, deklarasi. Yang kedua, bagian yang dapat dijalankan atau executable. Dan yang terakhir, bagian penanganan kesalahan atau exception handling. Ada 3 tipe blok dalam PLSQL, yaitu anonymous, procedure, dan function. PLSQL identifier didefinisikan pada bagian deklarasi, merupakan tipe data skalar, komposit, reference, atau LOB. Dapat menggunakan struktur dari variabel lain atau objek database yang lain. Variabel yang dideklarasikan pada lingkungan eksternal, misal SQL Plus, disebut dengan host variable. bms_output.put_line dapat digunakan untuk menampilkan data dalam blok PLSQL. Sekian penjelasan materi dari praktikum bab 16. Jika ada pertanyaan bisa diajukan melalui Facebook saya ataupun melalui email.
Selanjutnya kita akan mencoba mengerjakan latihan-latihan soal dari praktikum database bab 16 ini. Langsung saja kita mulai dari soal yang pertama. Evaluasi tiap-tiap deklarasi variabel berikut ini, mana yang legal dan mana yang ilegal. Kita lihat mulai dari nomor pertama, nomor A, declare v_id spasi number dalam kurung 4. Deklarasi ini adalah deklarasi yang legal karena sudah jelas nama variabelnya dan juga tipe data juga panjangnya. Selanjutnya soal B, declare v_x, v_y, v_z varchar 2 10. Deklarasi ini termasuk dalam deklarasi variabel yang ilegal dikarenakan dua variabel sebelumnya, yakni v_x dan v_y, tidak diketahui tipe variabelnya, sehingga deklarasi ini termasuk deklarasi variabel yang ilegal. Kita ke soal selanjutnya, soal nomor C, declare v_birthday spasi date spasi not null. Contoh deklarasi ini adalah contoh deklarasi yang legal. Di sini terdapat nama variabel, kemudian tipe data dan juga kondisi not null. Kita ke soal nomor D, declare v_in_top spasi boolean titik 2 sama dengan 1. Di sini adalah contoh deklarasi variabel yang ilegal dikarenakan tipe variabel yang bertipe boolean hanya berisi true atau false, tidak boleh berisi selain true atau false. Kita ke soal selanjutnya, soal nomor 2. Pada tiap assignment berikut, manakah statement yang valid dan mana yang tidak valid, kemudian nyatakan tipe datanya. Untuk soal nomor 2, A, v_days _to _go titik 2 sama dengan v_do _date min this date. Untuk statement berikut bisa dikatakan valid jika v_d_to _go adalah tipe datanya sama dengan v_do _date dan memiliki tipe data date. Selanjutnya soal 2b, v_handler titik 2 sama dengan user titik 2 to char dalam kurung v_date_number. Statement ini bisa dikatakan valid jika v_sender memiliki tipe data char. Kita ke soal selanjutnya, soal 2C, v_sum titik 2 sama dengan $100.000 plus $250.000. Statement ini dikatakan tidak valid dikarenakan terdapat tanda dolar di depan angka bilangan, sehingga statement tersebut tidak valid. Selanjutnya soal 2D, v_flag titik 2 sama dengan true. Statement ini dikatakan valid jika v_flag
memiliki tipe data boolean. Selanjutnya soal 2e, v underscore n1 sama dengan v underscore n2 lebih dari 2 kali v underscore n3. Tipe data ini memiliki statement yang valid jika v underscore n1 bertipe boolean. Selanjutnya soal 2f, v underscore value titik 2 sama dengan 0. Statement ini dinyatakan valid jika v underscore value bertipe data atau memiliki data 0. Kita ke soal selanjutnya, soal nomor 3. Buat anonymous block untuk menampilkan kata I love Oracle. Buat dengan dua cara. Cara pertama menggunakan bind variable dan perintah print untuk menampilkannya. Cara kedua menggunakan dbms underscore output dot put underscore line. Kita akan menampilkan satu kalimat, ini I love Oracle, tapi dengan menggunakan dua cara. Hingga sebelumnya kita akan masuk terlebih dahulu dalam SQL Plus. Kita bisa menggunakan username apa saja untuk login. Di sini untuk cara yang pertama kita akan menggunakan perintah print untuk menampilkan kalimat I love SQL, maksud saya I love Oracle. Kita ketikkan di sini kita buat terlebih dahulu variabelnya. Ini kita ketikkan variabel, kemudian nama variabelnya, tipe data, lalu panjang dari variabel tersebut, kemudian izin untuk memulai buat blok PLSQL, lalu variabel tersebut, ini variabel kalimat, akan saya isi dengan sebuah kalimat, yakni I love Oracle. Kemudian kita tutup bab ini, lalu kita berikan statement print di akhir inilah anonymous block untuk menampilkan kata I love Oracle dengan cara menggunakan bind variable dan perintah print. Lalu kita execute. Mohon maaf, terjadi sedikit kesalahan. Ini kalimat, tipe datanya adalah kita beri varchar 2 var lebih, lalu kita execute kembali. Di sini PLSQL prosedur sudah berhasil dan menampilkan sebuah kalimat I love Oracle dengan menggunakan bind variable dan perintah print. Selanjutnya kita menggunakan cara yang kedua, yakni menggunakan dbms underscore output dot put underscore line. Untuk menggunakan cara ini, pertama-tama kita ketikkan
saya harus set server outputnya ya di on kan, agar bisa menggunakan perintah dbms underscore output dot put underscore line. Kita harus mengeset server outputnya on. Setelah itu kita declare izin untuk mulai .sql. Setelah itu kita print dbms underscore output dot put underscore line. Yang akan kita tampilkan kalimatnya adalah I love Oracle, lalu kita tutup menggunakan N. Inilah anonymous block untuk menampilkan kata I love Oracle dengan menggunakan dbms underscore output dot put underscore line. Selanjutnya kita execute untuk menampilkan kalimat I love Oracle. Selanjutnya kita ke soal nomor 4. Buat kode PL/SQL yang mendeklarasikan dua variabel dan masing-masing nilainya berikut ini. Variabel vchar value-nya adalah 42 adalah sebuah angka, dan variabel v underscore num dua karakter pertama dari variabel vchar yaitu 42. Pertama-tama kita set terlebih dahulu server output nya menjadi on, kemudian kita declare variabel yang pertama adalah vchar. Ini adalah vchar 2 dengan panjang 25, sudah cukup. Selanjutnya Venom juga bertipe varchar 2. Kita beri panjang 2. Lalu kita mulai membuat PowerSQL. Kita di statement begin, variabel vchar kita isi dengan sebuah kalimat, yakni 42 adalah sebuah angka. Kemudian variabel Venom kita isi dengan substring dari variabel vchar. Kita mulai dari karakter pertama sebanyak 2 karakter. Kemudian kita akan menampilkan variabel vchar dan variabel Venom dengan menggunakan dbms
put line, variabelnya yakni pchar, dan juga venum. Untuk mengakhiri, kita beri statement n. Lalu kita coba untuk mengeksekut. Di sini ditampilkan dua buah variabel pchar dan venum yang masing-masing berisi pchar berisi sebuah kalimat, yakni 42 adalah sebuah angka, dan variabel venum adalah berisi substring dari variabel pchar sebanyak 2 karakter mulai dari karakter pertama. Sekian pembahasan latihan hasil soal dari praktikum bab 16. Terima kasih atas perhatiannya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.